Halo cuy, selamat datang di channel Antimeta. Di video kali ini gue akan share ke kalian 10 rekomendasi manhwa terbaik yang sudah pernah saya baca. Dan kalian harus mencoba baca setidaknya 1 kali cuy. Nah, untuk listnya kali ini gue bakal share manhwa dengan karakter utama yang overpower seperti biasanya. Penasaran apa aja komik atau manhwanya? Nah, sebelum lanjut ke listnya, buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya cuy, agar tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Yuk, tanpa basa-basi lagi, langsung saja masuk ke videonya. Seoul Druid Station. Suho merupakan seorang anak remaja SMA yang akan berangkat ke sekolahnya. Dia bermain handphone ketika berjalan yang tiba-tiba terdapat bunyi siren emergency dari pemerintah. Terbukanya pintu dimensi ke planet lain membuat bumi sangat berantakan. Suho yang tidak ingat apa yang terjadi terbangun di hutan belantara. Dia mengelilingi hutan tersebut namun tidak ada manusia di sana. Dia akhirnya bergabung dengan kawanan serigala dan hidup sebagai manusia pertama di planet tersebut. 1000 tahun lamanya Suho telah berada di planet yang dipenuhi hewan tersebut dan telah menjadi seorang raja hutan. Namun hatinya masih terasa kosong, dan pada suatu hari pintu dimensi terbuka kembali. Suho kembali ke bumi setelah 1000 tahun dan dia merasa heran dengan perkembangan tersebut. Akan tetapi Suho hanya menghilang selama 10 tahun saja. Selanjutnya dia berusaha untuk bertemu dengan keluarganya. Suho yang berhasil kembali dengan keluarganya harus menyadari jika dunia yang ditinggali saat ini bukanlah dunia seperti dulu. Para monster berkembang dan ingin menyerang manusia. Lantas apakah Suho bisa mengatasi hal tersebut? Penasaran kelanjutannya? Kalian bisa baca sendiri untuk manhwanya. The Descent of the Demonic Master. Manhwa satu ini mengikuti kisah seorang pemuda bernama Gang Jinho. Ia tiba-tiba kembali ke masa lalu dan menjalani hidupnya sebagai seorang yang hebat dalam bertarung. Sementara itu Gang Jinho juga memiliki 2 kehidupan lainnya sebagai pecundang dan pelajar di masa kini. Dengan apa yang dimilikinya sekarang, Gang Jinho punya 3 kehidupan sekaligus dan berusaha memperbaiki semua penyesalannya. Karena sebelumnya ia sempat memutuskan untuk bunuh diri, namun justru kembali ke dalam tubuh di masa lalu. Akankah Gang Jinho berhasil memperbaiki semuanya? Kalian bisa baca manhwanya cuy. Solo Spellcaster. Manhwa Solo Spellcaster menceritakan kisah tentang Park Do Hyuk akhirnya mendapatkan kebangkitan yang selalu diharapkan dalam situasi hidup atau mati. Luar biasa kenangan dan pengalaman dari permainan yang dia habiskan seluruh hidupnya di usia 20-an bermain menjadi kekuatan kebangkitan ini. Terlebih lagi itu adalah 1 dari 1 miliar kebangkitan 3 kali lipat. Perjalanan pemain Park Do Hyuk yang diambil sekarang karena dia ingin mencapai puncak dunia. Apakah dia bisa mengatasi hal tersebut? Kalian bisa baca manhwanya sendiri cuy. The Player That Can Level Up. Menceritakan Kim Ki-gyu menerima undangan menjadi hunter, namun memiliki kesulitan melewati level 1. Bahkan seberapa keras ia mencoba, levelnya tak akan pernah naik. Ketika ia menemukan kemampuannya untuk bisa terhubung dengan ego dan meningkatkan statistiknya, petualangan baru di hidupnya pun menjadi lebih menarik. Ki-gyu kini mendapatkan lebih banyak kesempatan yang menantang. Ia mulai melewati berbagai hambatan, musuh, dan rintangan sambil memberikan contoh bahwa peringkat atau level bukanlah segalanya dalam menjadi yang terbaik. Arcane Sniper. Seri tentang game fantasi hyperrealistis menceritakan tentang penembak jitu Leha yang hanya ingin menjadi bagian di tentara selamanya. Namun karena kecelakaan yang tidak menguntungkan, dia menjadi lumpuh dan terlempar kembali ke masyarakat. Game VR revolusioner Middle Earth menghadirkan kehidupan baru kepadanya. Uang yang diperoleh di Middle Earth memiliki nilai di dunia nyata, namun dia merusak kesempatannya dengan memilih karakter tingkat terendah, yaitu Masketir. Lehan pun ingin menunjukkan kepada semua player apa sebenarnya Masketir itu. Ranker Return. Ranker Return ini mengisahkan tentang di masa-masa awal game reality virtual arena. Melegot merupakan ranker terkuat. Dia menghapus karakternya dan tiba-tiba hengkang dari game demi menyelamatkan kondisi keluarganya yang bangkrut. Kini dia kembali ke arena sekali lagi. Apakah dia ingin membuat karakter? Disinilah cerita ranker terkuat dimulai.
Taming Master menceritakan seorang pecandu game yang terkenal di dunia maya bernama Ian. Meskipun memiliki karakter archer level 93 di papan peringkat teratas Skyland, Ian memutuskan untuk menghapusnya meskipun semua orang di sekitarnya menyuruhnya untuk tidak melakukannya. Semua itu untuk dikonversi ke hidden class yang didapatnya secara kebetulan. Kelas yang dia pilih adalah kelas paling tidak berharga di Skyland, kelas Summoner. Jika dia ingin menghindari F di perguruan tinggi, dia harus naik level ke level sebelumnya dalam waktu 2 bulan. Game Skyland terkenal karena sistem levelingnya yang sangat kejam, di mana dikatakan membutuhkan waktu lebih dari setahun untuk mencapai level 100. Perjuangannya untuk mencapai level 93 hanya dalam 2 bulan ini dimulai. Leveling dengan cepat, menyeluruh dan gigih legenda Taming Master pun dimulai. The Lord Coin are decreasing. Menceritakan tentang Ernst Stilgar. Ia adalah seorang tuan muda yang masih muda berusia 16 tahun. Ia memiliki ayah yang jenius dan kakek yang heroik. Namun sebagai bungsu ia memiliki nasib yang berbeda dengan keluarganya. Ia ternyata harus menghadapi kesalahan bodohnya dan harus disiksa dan diracuni dengan healing potion. Di akhir hidupnya ia pun memohon untuk diberikan kesempatan 1 kali lagi. Tidak disangka ia tiba-tiba terbangun dan diberikan kesempatan hidup lagi. Bahkan ia bertemu dengan Ezel, pelayan yang mendukungnya hingga akhir hayatnya. Lalu langkah apa yang akan dilakukan oleh Ernst selanjutnya? Dr. Rebirth. Manhwa Dr. Rebirth yang dibuat oleh komikus Taesun dan Robin bercerita tentang seorang dokter yang tewas diakibatkan melakukan tugas volunteer di daerah Korea Utara yang dimana terlibat perang sipil. Sewaktu tewas, dokter ini masuk ke dunia murim dan disinilah cerita dimulai. Return of the Disaster Class Hero mengisahkan tentang kembalinya seorang yang disebut dengan Blacksmith setelah 20 tahun berlalu. Sebelumnya pemuda bernama Legon ini disebut sebagai Blacksmith dan menyelamatkan manusia dari iblis. Namun terkisar kabar bahwa ia telah tewas dalam pertarungan dan juga menandai kemenangan manusia. Sementara itu setelah 20 tahun berlalu, rupanya sosoknya kembali dan bersiap membalas dendam untuk para pengkhianat. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Kalian bisa baca sendiri manhwanya. Oke lah cuy, itulah tadi rekomendasi 10 manhwa terbaik yang pernah saya baca dan kalian wajib baca cuy, setidaknya sekali. Jika ada dari kalian yang ngerasa ada manhwa yang belum saya bahas di video ini, kalian bisa komen di bawah. Oke cuy, mungkin videonya gue end sampai di sini saja. Like video ini kalau kalian suka, dislike video ini jika kalian tidak suka. Terima kasih udah nonton, ketemu lagi di video berikutnya.